Nah, kula mriki malih niki, Pak. Wah, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Kesini Ada lagi. yang bisa saya bantu? wah. Ini kesini lagi tuh kemarin kan pun cerita macam-macam cerita macam-macam. Nah, itu teman saya yuk penasaran. Iku yuk bedane napa hubungane katuranggan sing kala wingi kalih falsafah Jawa. Niku napa niku, Pak? Oh. Itu loh Om, kalau berbicara masalah katuranggan, itu orang tuh arahnya terus ke kultus mistis, tapi bukan itu. Kalau saya kalau katuranggan itu ilmu titen, niteni nek iki kok ngene iki suarane kok ngene, nek iki kok ngene suarane kok ngene. Seperti contohnya derkuku sing suarane apik iki nek dicekel memes, tidak kaku, manggil, nglawan. Dicekelin pas suarakan apa kita niteni sehingga wah golek seperti itu. Mboten ngeyel ngoten nggih, Pak. Enggak nek anu kan anu apa? Lawan. Kaku awake apa? Keras. Nah, terus katuranggan kalau orang mesti mengatakan itu wah mistis, saya ndak. Bahwa dengan katuranggan kita dengan apa istilahnya ngalem derkuku karena dia memang cantik, suaranya memang bagus. Itu kita menikmati karunia Tuhan yang tak ternilai harganya. Mantap. Apa ada yang iso gawe seperti itu, musik pun tidak bakal sampai seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya merasa bahwa apa yang diciptakan Tuhan sebagai karunia yang tak ternilai harganya itu sebaiknya kita nikmati bersama. Nah, Terus kaitannya dengan apa? Falsafah Jawa. Wong lanang Jawa, laki-laki Jawa, pria itu dikatakan sempurna kalau sudah memiliki 5 kriteria. 5 kriteria. Ya, Apa saja itu, Pak? satu masalah wismo. Wisma, Wismo itu kalau sekarang rumah, rumah. apartemen boleh, yuk, yang istilah lain boleh, pokoknya tempat untuk bernaung, untuk ngiyup. Itu dikatakan sudah kriteria pertama. Sehingga kalau sudah punya rumah, apa yang dilakukan dan sebagainya itu sudah mapan, dalam arti sudah punya tempat tinggal yang tetap, punya alamat yang ini dan sebagainya. Itu pertama wisma. Kemudian yang kedua wanita. Wanita itu istri, Pasangan. bojo. Jadi kalau sudah punya bojo, punya istri, yang ini sudah memenuhi dengan falsafah yang kedua tadi, kriterianya sudah ada istrinya, sudah ada yang apa ngelekke nek ana lupute langka, ada sing nyepai nek arep lunga dan sebagainya, sehingga hidupnya sudah agak terasa mapan. Dan yang kriteria ketiga turonggo. Turonggo itu artinya kuda. Dulu mereka itu kalau pergi dono-dono mau cari pengalaman sana itu dia naik kuda. Neng sekarang kan sudah lain. Motor, mobil. Mungkin sudah pakai mobil, Ya. pakai motor. Ya Turonggo itu tunggangan gitu ya, Pak? kuda, artinya kuda ya. Kuda, sehingga dengan kendaraan ini, dengan ini sekarang sudah berubah dengan itu. Nah, dikatakan sempurna apabila 5 atau ini baru 3. Yang keempat itu curigo. Nih curigo saya punya. Wow, ya. Itu. Oh, keris. Oh, Ya. gaman gitu, Pak ya. Curiga Atau itu apa? keris. Wah, fotonya ganteng dan kepake perang. Wah. Wah, ini beliau orangnya sekarang. Keris itu artinya adalah pusaka. Pusaka. Kalau orang yang sudah berani apa istilahnya nyimpen keris, berani mempunyai keris, itu berarti dia sudah berani melindungi, berani memberikan keamanan baik kepada istri, anak, dan keluarganya. Itu yang keempat. Sedang yang kelima, kita masuk ke tadi yang hubungannya dengan katurangan yang istilah di depan adalah kukilo. Kukilo, apa itu yang terakhir itu, Pak? Kukilo itu manuk burung. Nah sekarang kita kan masuknya burung derguku. Kenapa derguku yang kita bicarakan? Karena seusia-usia saya
itu nampaknya perjalanan dari burung ini sama dengan kita menikmati irama musik. Mungkin dulu seneng pop, seneng jazz, seneng ini, tapi akhirnya pun nanti kita kembali ke keroncong. Nek perlu ya kloningan itu lagu klasik sudah mapan, itu namanya sudah mapan. Sehingga kukilo yang dimaksud sekarang adalah hiburan kalau dulu. Wah, ini hiburannya. Hiburan ini sekarang sudah tergantikan pula. Ada TV, ada radio, ada YouTube, ada ini dan itu. Wah. Ada ini. Namun dari kukilo yang kita sekarang, kenapa kok derkuku yang dipelihara? Ini ada beberapa alasan. Pertama karena seusia saya tadi sampaikan, wis mapan ini yang dirasa itu anggungan ini sudah ngelaras istilahnya. Bayangkan kita yuk, sore jam 4 bar grimis, terus digawe wedang kopi, wedang goreng, kok ngrungok manuk, itu rasanya menyatu dengan alam. Cocok. Kita bisa menikmati dengan apa yang menjadi karunia Tuhan kita. Seruput, sekutu, ini rasanya sudah menyatu dengan alam. Wah, itu jadi hubungannya adalah itu ya. Nah, terus melanjutkan yang kemarin Pak, yang belum selesai dan masih penasaran saya. Tentang rekayasa. Wah, tentang rekayasa itu. Penangkaran rekayasa. Betul, kok bisa menjadi cuhu sama derkuku albino itu bagaimana caranya? Jadi ceritanya seperti ini Om. Yang namanya manusia itu kan tidak selesai puas. Dulu mendengar burung derkuku alam, derkuku asli, itu sudah puas, cekuturkuk, cekuturkuk. Wah, pas barudan itu ketok lokalan gitu ya Pak ya. Namun mereka tertuntut untuk menikmati yang lebih baik lagi. Nah, reko maka dinamakan penangkaran rekayasa, karena direko ben yoso itu ya. Jadi itu ditangkar dengan puter. Kenapa dengan puter? Karena puter ini jenis burung itu dia paling gampang untuk disatukan dengan burung-burung jenis sejenisnya, burung lain sejenisnya. Nah, terus muncul lagi puter yang pelung. Mereka menekankan dengan yang pelung. Ini dari rekayasa pertama kita dapatkan anak cuhu. Nah, kemudian ada saya termasuk itu kemarin mencoba cuhu itu dibalik, lanangnya derkuku wedoke puter, tapi ini lanangnya puter wedoke derkuku, tadi huju. Kenapa kan ayah kebalikannya? Karena itu wedoke yang derkuku ini lebih sulit. Karena apa? Puter untuk mengawini betina derkuku ini kalau tidak puter yang sudah betul-betul berani, mungkin sekali kalah dengan derkukunya yang betina itu, sehingga sulit untuk mendapatkan anakan cuhu dan huju ini yang terdiri dari puter derkuku dan puter ini dibulak-balik. Nah, kenapa tidak pakai huju yang dibulak-balik? Ini arah kita ke derkuku putih mata merah albino. Wah, yang arahnya seperti itu ya Pak ya? Nah, seperti ini. Nah, mantap, kita dekatkan coba guys. Oke, nah itu burungnya. Nah, ini kan ada dua Pak, ya kan? Kalau yang ini berarti huju tapi putih. Nah, ini termasuk albino juga langka ya Pak ya? Masuk albino langka, ini saya baru dapat beberapa ekor. Ini, wah, mantap. Wah. Nah, ceritanya huju dengan derkuku albino ini ya. Derkuku albino itu kata mereka itu ya orang-orang dan saya juga. Ini derkuku yang didapat dari alam. Jadi dia itu memang albino karena kekurangan pigmen. Tapi nun sewu, kita tidak tahu sebenarnya apa dia di hutan itu kawin selingkuh apa ini dengan puter, kita tidak tahu. Pokoknya dia netusnya
di alam. Ini burung ini yang saya dapatkan dari daerah Gombong. Gombong. Nggih. Wah, Itu sing untuk mencah ngarit jane. wah cak angon. Nggih, cah ngono. Ana putere dituku karo bakul Doro. Wah, ini 50.000. Nah, bakul Doro saya yang datang, kebetulan waktu itu saya nuwun sewu bawa mobil datang. Ayo yuk 5.000. Nah, itu saya wong butuh ya. wah, 5 oleh 6. Wah. Nah, kelebihan ini derkuku yang putih alam ini, itu nanti kalau ditangkar dengan derkuku betina, asal dia itu dari anak keberapa itu keluar putih, itu sudah derkuku putih. Otomatis nih Pak. Ya, wong anak derkuku putih Mbah, karo nih. derkuku. Kenapa kok putih? Ini karena dia punya pigmen dan laki-laki. Makanya derkuku putih itu kan yang banyak itu kan perempuan, itu apa? Betina. Yang laki-laki ini non sewu punya harga tersendiri karena dia begitu ditangkar dengan derkuku betina langsung sudah jadi derkuku putih. Namun kalau yang satunya yang huju nih kebalikan cuhu tadi, suaranya memang hampir sama. Cuh, kenapa dinamakan cuh? Karena dia memang suaranya cuh. Kalau ini hucu aja meng kacek sidik 11-12 lah. Karena masih Ini kalau ditangkar dengan derkuku betina baru keluar sinom. Mungkin sekali anak keberapa, anak yang nomor berapa sinomnya juga sudah putih mungkin sekali. Ini tinggal rezeki ini yang nangkar. baru proses juga penangkaran untuk besok ya Pak ini Pak. Mau niatnya untuk tangkar juga ya ini. Bikin sinom tadi Pak ya. Oke, sinom ini dari itu tadi cu atau huju dengan derkuku betina. Itu jadi itu tadi. Kemudian kalau itu anaknya tadi yang sudah jadi sinom, kebetulan karena dia punya gen albino, keluar sinom albino, ditangkar dengan derkuku betina albino, dia akan keluar derkuku putih albino. Nah, itu yang Tujuan terakhirnya kan itu. mungkin di Kulon Progo baru ada ini aja ya Pak ya. Orang yang ingin menangkar derkuku ini Pak, itu masa depan secara ekonomis gimana Pak? Jadi sekarang itu apa-apa ki payu jane Dik. Apa-apa itu sekarang payu. Nah, derkuku sendiri mestinya nanti kita berbicara di kalangan komunitas derkuku. Mereka-mereka yang senengi, yang payu itu mereka adalah yang barang baik. Derkuku yang akan laku adalah derkuku yang kualitas suaranya baik. Jadi kita penangkar itu nanti dituntut berlomba-lomba mendapatkan kualitas varietas baru yang punya suara dasar irama depan tengah ujung itu yang bagus tadi. Paling tidak untuk kelangenan, syukur dia masuk ke lomba sehingga burung yang jadi juara di lomba itu harganya kalau kita ceritakan mungkin ini disampaikan ini rodo kaget ngagetin. Karena apa? Burung derkuku yang juara nasional itu mungkin bisa ratusan juta. Ini kan menggiurkan sekali. Sehingga apabila sekarang kita pengen nangkar derkuku itu, apabila betul-betul ditekuni secara bersungguh-sungguh, punya tempat yang presentatif, punya suasana yang untuk kandang itu memenuhi syarat dan lain sebagainya, itu nanti kalau ditekuni betul akan mempunyai hasil sebagai tambahan hasil tambahan hasil sampingan. Mantap. Tambah hasil sampingan. Wah, mantap. Nah itu tadi guys tentang derkuku albino dan cuhu. Bagi kalian yang bertanya kemarin belum terjawab, inilah jawabannya. Oke, terima kasih. Jempolipun Pak. Oke, salam.